Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim, nomor induk mahasiswa 2021 0080 162, Prodi Manajemen semester 1 di Universitas Nusa Putra. Lalu adapun dosen pembimbing saya di mata kuliah PKN yaitu Dr. H. Ujang Syarif Hidayat, MPD, yang saya hormati. Di sini saya akan membahas mengenai otonomi daerah. Istilah otonomi daerah itu sendiri terdapat dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, yaitu dari autos dan namos. Autos yang berarti diri sendiri dan namos yang berarti aturan atau undang-undang dasar. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam otonomi daerah ada beberapa konsepsi hukum yang diantaranya pertama yaitu desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam NKRI. Terus ada konsepsi hukum yang kedua yaitu otonomi daerah, yang dimana sebagai hak, kewenangan, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus yang ketiga ada yang namanya daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah tertentu yang berwenang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa diri sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Mengenai otonomi daerah ini sudah dibahas dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 18 setelah amandemen, yang isinya pertama yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dan kedua, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan yang ketiga adalah pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah, bisa disebut juga DPRD, yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dan yang keempat, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kelima, pemerintahan daerah menjalankan otonomi daerahnya dengan seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang sudah ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Keenam, yaitu pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketujuh, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya diatur dalam undang-undang. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, dan dalam pelaksanaan pemerintahnya itu terbagi atas daerah-daerah provinsi, daerah kota, dan kabupaten, dan begitu seterusnya hingga jajaran terendah dalam struktur pemerintahan
sampai RT dan RW. Tiap-tiap provinsi, kabupaten atau kota itu mempunyai pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam siklus otonomi daerah itu sendiri diawali dengan yang namanya desentralisasi. Desentralisasi ini merupakan sebuah proses sejarah lah yang memaksa ditetapkannya proses ini. Sejarah telah membuktikan bahwasanya sentralisasi pemerintahan pusat itu menyebabkan sempitnya ruang bagi rakyat untuk mengembangkan potensi yang sebenarnya emang bermanfaat untuk keberlangsungan di segala bidang pemerintahan maupun non pemerintahan. Proses otonomi daerah menjadi pilihan pemerintah pusat dalam mengembangkan dan mengawasi proses perkembangan suatu daerah agar daerah memiliki kontrol dalam perkembangannya. Mengenai otonomi daerah itu sendiri, ternyata banyak para ahli yang berpendapat tentang otonomi daerah. Di antaranya ada Pinjen Lemius, Syarif Saleh, Benyamin Hussein, Ateng Syarifuddin, Mariun, Sugeng Istianto, dan Philip Mahfud. Jadi ada 7 orang tokoh yang berpendapat tentang otonomi daerah ini. Dan ternyata tidak hanya menurut Undang-Undang Dasar Pasal 18, tetapi otonomi daerah ini juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menerangkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat yang memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi meskipun dibebaskan, tapi ada aturan-aturannya yang alias tidak boleh melanggar undang-undang. Dan untuk mengenai daerah otonom itu sendiri, sebagai lanjutan dari siklus ya, yang pertama desentralisasi sudah saya paparkan, yang barusan yaitu tentang otonomi daerah, dan selanjutnya ada yang namanya daerah otonom. Apa sih daerah otonom itu? Daerah otonom itu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Seperti yang telah saya jelaskan tadi pada awal video. Ternyata otonomi daerah itu adalah manifestasi masyarakat dari keinginan untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Nah, jadi ini otonomi daerah ini merupakan manifestasi dari masyarakat. Otonomi daerah itu dipandang penting memang karena otonomi daerah ini merupakan suatu kebutuhan yang hakiki, di mana daerah memiliki keinginan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah memberikan peluang untuk bersaing secara sehat dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga antar daerah. Untuk itu, otonomi daerah memerlukan perkuatan dengan peraturan yang jelas dan rambu-rambu yang disepakati oleh bersama. Untuk apa? Untuk menjamin keteraturan sosial dan mencegah timbulnya kerawanan sosial yang tidak perlu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.